Oke, jumpa lagi teman-teman. Selamat malam semuanya di live Instagram Pajak Smart, tempat kita berdiskusi seputar pajak dan akuntansi. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar apabila ada yang mau disampaikan ya, ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke. Dan seperti biasa teman-teman, pada awalnya saya harus disclaimer dulu nih teman-teman. Saya mesti sampaikan disclaimer dahulu bahwa semua yang saya sampaikan di live IG maupun di YouTube atau dimanapun gitu ya, semua itu adalah pendapat pribadi saya 100% gitu teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis dan ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, belum tentu juga nih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya teman-teman kalau ada yang salah ya. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi gitu ya, tetapi, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, teman-teman. Nah, teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang beda-beda ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda langsung apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi nih tentang perpajakan Anda, gitu. Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung ya, setiap hari Senin di live Instagram jam 8 malam. Bagi teman-teman yang mau diskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com. Oke. Mari kita mulai teman-teman. Apabila ada yang bertanya, silakan. Ibu Emilia Ko, 9988. Malam Pak Awan. Malam Bu Emi. Untuk peralihan aset barang dagangan dari orang pribadi yang PKP ke CV, tapi belum PKP, apa bisa pakai imbreng ya Pak? Untuk menghindari PPN. Oke, jawabannya bisa pakai imbreng, Bu. Nah, tetapi, alangkah baiknya Ibu cabut dulu PKP-nya, Bu. Saran saya sih ya, alangkah baiknya cabut dulu PKP-nya, setelah dicabut PKP, barulah diimbreng ke CV, gitu. Takutnya AR-nya nggak seneng, dia paksain suruh PPN, nanti Ibu ribet. Nanti berdebat nih mengenai imbreng nih. Memang sih kalau imbreng memang nggak ada PPN, gitu, Bu. Semoga membantu, Emilia. Ibu Emilia kok. Tanya lagi Pak, kalau PT PKP mau ditutup, tidak beroperasi lagi, asetnya mau dijual, itu ada unsur PPN-nya ya Pak? Jawabannya ada Bu. Semua PKP dia mau jual barang apapun, itu ada PPN-nya. Harus buka faktur pajak. Nah, caranya adalah tutup dulu PKP-nya Bu. Cabut dulu PKP-nya, setelah berhasil dicabut, barulah dia jual aset-asetnya. Tak, nggak usah pakai PPN. Gitu Bu. Saya mau membantu Bu Emilia. Ibu Emilia kok. Kalau kita ajukan penutupan ke KPP, berarti ajukan penutupan PKP-nya dulu ya, Pak. Baru terus jual aset. Betul, Bu, setuju. Jadi tutup dulu PKP-nya, sudah cabut PKP berhasil, barulah dijual asetnya. Gitu, Bu Emi. Saya mau membantu, Bu. Ibu Emi, lagi. Setelah aset terjual, apakah boleh langsung dibagi ke pemegang saham? Kewajiban perpajakannya masing-masing pemegang saham apa Pak setelah terima dari penjualan aset tersebut? Jadi gini, hasil penjualan aset tersebut kan berupa uang. Uang itu adalah miliknya si ini Bu, miliknya si PT ya, bukan miliknya orang pribadi ini, bukan. Nah, orang pribadi ngambil uang dari PT itu pertama adalah pembagian laba ditahan. Jadi kalau ada laba ditahannya, dikembalikan kepada pemegang saham, ya kan. Eee, pe Mengembalikan uang kepada pemegang saham itu namanya dividen, bagi dividen dong. Nah, itu kena pajak 10% kalau dia tidak investasi. Tapi kalau dia investasi, maka tidak usah kena pajak 0%, oke. Yang kedua, kalau dia mau bubar nih PT-nya, dia bikinlah akte perubahan. Yang tadi modalnya sekian, dia turunkan jadi sekian, turunkan jadi seminimal mungkin gitu. Maka sisa, uang itu bisa dikembalikan sebagai modal, gitu sih, Bu. Cara ketiga adalah dibagikan sebagai gaji, gitu. Gaji seperti biasa kena PPh 21, gitu, Bu. Jadi ada 3 cara buat ngambil uang dari PT ini. Pertama dari dividen, sebagai pembagian dividen, kedua sebagai penurunan modal, ketiga sebagai gaji, gitu Bu. Nggak bisa nih langsung barang yang dijual itu langsung uang dikasih ke bos-bosnya, nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Mesti melalui mekanisme itu. Semoga membantu Bu. Lanjut, Ibu Vivi Zulkifli Hamid. Malam kawan, malam Bu. Izin tanya, almarhum kakek teman saya punya lahan eks pabrik.
Sejak tahun 60-an, lahan ini belum pernah dilapor di SPT. Tidak pernah ikut TA dan PPS. Ini harus bagaimana ya, Ko? Makasih, Ko. Oke. Jadi gini, si temannya ibu ini langsung saja laporkan harta ini di SPT tahunannya yang terbaru. Oke, dia laporkan sebagai warisan dari kakek, gitu. Warisan dengan kakek, harga perolehannya adalah harga yang tahun 60-an dulu. Oke. Nah, sekarang tahun perolehannya juga ditulis tahun 160-an, 1960-an. Nah, ada syaratnya nih, Bu. Syarat pertama adalah barang ini dia bisa buktikan nggak ini hibah dari kakeknya. Mungkin ada akte hibah, mungkin akte warisan, sorry ya. Akte warisan, mungkin ada surat wasiat atau semacamnya, gitu, Bu. Dia masih buktikan bahwa benar nih kakeknya kasih ke dia, gitu. Surat warisannya sudah ada, gitu doang sih, Bu, gitu doang. Yang penting dia bisa buktikan bahwa ini warisan dari kakeknya, maka dia aman, dia langsung laporkan ke SPT dia, yang terbaru nanti nggak usah bayar pajak, karena warisan, gitu. Intinya warisan kan tidak ada pajaknya, gitu Bu Vivi. Semoga membantu, Bu. Ibu Sofia Nurulanisa. Malam Pak, mau tanya, kenapa perusahaan yang sudah lapor SPT pakai PPh 25, perhitungannya sudah kurang bayar, tetapi 2 tahun kemudian masih disuruh AR untuk pembetulan SPT dan ada tambahan hitungan kurang bayarnya? Oke, jawabannya karena ada hitungannya, Bu. Jadi karena si AR ini setelah dihitung ulang, dia mendapatkan ada kekurangan pajak yang mesti dibayar. Gitu sih, Bu. Coba Ibu analisa hitungannya si AR itu. Kalau hitungan AR itu betul, berarti kan memang benar kita ada yang kurang dibayar. Tapi kalau hitungannya dia salah, ya udah tolong Ibu kasih tahu dia, Pak, mohon maaf hitungan Bapak salah, yang benar begini, gitu kasih tahu dia, gitu, Bu. Karena emang hitungannya kadang-kadang, mungkin dia punya hitungan yang terbaru yang menyebabkan ada kurang bayar. Gitu, Bu. Nggak masalah sih, tinggal jelaskan aja kalau emang Ibu yang betul, kasih tahu dia. Tapi kalau dia yang betul, maka Ibu bayar aja pajaknya, sesuai dengan yang maunya si AR itu. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Sofia. Ibu Ufmuts. Malam Kak, saya UMKM. Tapi kemarin ada satu customer minta terbit faktur. Baiknya gimana ya Pak? Oke, gini Bu Ufmuts, bilang kepada si customer itu, saya ini bukan PKP. Oleh karena itu, saya tidak bisa buka faktur pajak. Gitu Bu, kasih tahu ke si customer itu. Dan sebenarnya tidak ada masalah, ada faktur ataupun tidak ada faktur itu nggak ada masalah. Gitu. Berhubung saya bukan PKP, maka ketika saya jualan, saya tidak bisa buka faktur pajak. Gitu sih Bu, nggak ada masalah sih Bu, kasih tahu ke si customer-nya. Gitu. Saya mau membantu, Bu. Ibu atau Bapak JS Mingyung. Pak JS Mingyung. Malam Ko, mau tanya, nomor KLU berapa ya untuk WPOP yang kerjanya hanya main saham di BEJ dan tidak ada usaha lain? Untuk SPT PPh tahunan, apa lapor nihil aja karena sudah kena PPh final? Nah, pertama adalah cara lapor SPT tahunan. Bapak sudah betul, laporkanlah dengan SPT nihil, itu sudah betul, karena semuanya sudah kena PPh final. Oke? Sekarang KLU-nya apa? KLU-nya Bapak coba masuk ke dalam Google, Bapak cari yang namanya kode KLU. Nah, cari namanya kode KLU, di Google ada banyak, ada di pajakku.com juga ada, di mana-mana ada, Bapak cari di situ, pedagang saham atau broker, atau apapun lah, nggak ada masalah Pak. KLU itu tidak terlalu masalah, yang penting kenyataannya bagaimana, gitu. Carilah KLU yang mendekati Bapak, yang mendekati klasifikasi Bapak, seperti mungkin broker saham, atau pedagang bursa efek, atau pedagang saham, begitu-gitu sih Pak. Nggak ada masalah. Saya mau membantu Pak Mingyung. Bapak Salman Talib. Malam Pak Wan, malam Pak. Mau tanya, kalau kita KLU tertentu dan membuat PT perorangan untuk usaha kita yang lain, untuk penghasilan dari PT perorangan itu ketika di SPT pribadi dimasukkan di kolom mana? Oke, PT perorangan itu PT perorangan punya penghasilan adalah uangnya PT, Pak, bukan uang kita ya. Jadi PT perorangan punya penghasilan adalah uangnya PT, bukan uangnya pribadi kita, bukan. Nah, dari PT ini kirim uang ke Bapak, ada mekanismenya ada 2 macam. Oke. Mekanisme pertama adalah gaji. Apakah Bapak menyebut diri Bapak sebagai pegawai di PT ini atau tidak? Nah, yang kedua adalah mekanismenya dividen atau prefer. Nah, apakah Bapak boleh ambil uang dari PT sebagai dividen atau prefer? Nah, sampai sekarang kita masih belum jelas nih Pak, apakah PT perorangan itu menggunakan metode prefer atau menggunakan metode dividen. Kalau saya lebih cenderung menggunakan metode prefer, dengan alasan karena modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu sih Pak.
Seumpama sebegitu. Jadi yang paling sederhana, yang paling gampang adalah Bapak ambil uang sebagai prefer. Jadi di SPT pribadi Bapak, Bapak akan laporkan sebagai penghasilan yang bukan objek pajak yang namanya prefer. Gitu, Pak. Itu yang paling sederhana ya. Cuman sampai sekarang masih belum jelas nih, ini PT Perorangan pakai prefer atau pakai dividen istilahnya. Gitu, Pak. Karena kalau dividen kan supaya 0% harus diinvestasikan. Gitu, Pak Sarman. Semoga membantu, Pak. Ibu Hello Host. Hello Host. Malam Pak Awan. Malam Bu. Hibah garis lurus itu bukan objek pajak. Namun, mesti mohon SKB terlebih dahulu atas hibah tanah bangunan agar tidak dikenakan PPh-nya. Gimana kalau hibahnya berupa uang tunai? Apa cukup dengan apakah dengan surat hibah bawah tangan? Betul, Bu. Jadi, kalau uang tunai atau yang lainnya, boleh menggunakan surat hibah bawah tangan seperti biasa, Bu. Gitu. Karena kan Ibu tidak perlu SKB. SKB itu hanya dibutuhkan ketika mau balik nama terhadap properti. Gitu, Bu. Gitu. Tapi kalau yang bukan properti, tidak perlu balik nama, tidak perlu bayar pajak, tidak perlu SKB sama sekali. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Hello. Ibu Hello Host, dan bukti transfernya dikasih keterangan hibah ke anak. Boleh, Bu, boleh dikasih bukti transfer, ada keterangannya hibah, itu udah pasti aman, pasti beres. Yang penting adalah di SPT bapaknya, SPT si orang tua, sudah dilaporkan ini barang hibah. Barang ini sudah dilaporkan di SPT-nya si bapak. Gitu, Bu. Maka itu aman. Semoga membantu, Bu. Hello. Ibu Fani Amalia, NIK dipakai untuk PPh 23, Pak. Tidak ada NPWP. Apakah dengan peraturan sekarang bisa diperiksa untuk diminta PPh UMKM 0,5% belum dibayar dari tahun 2020? Bisa saja, Bu. Bisa saja. Ada kemungkinan ya. Kalau dia sudah ikut PPS, maka 2020 sudah aman. Yang 2021 aja yang kena. Tapi kalau dia tidak ikut PPS, maka 2020 dan 2021 dan 2022 bisa kena. Gitu, Bu. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Justru itulah manfaatnya NIK digabungkan NPWP. Pajak bisa mengecek sampai mundur lagi, lebih jauh lagi. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Fani. Ibu Emilia Ko, terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat selalu, Bu. Bapak Otaku Museum. Saya punya aset apartemen dan sudah terdaftar di SPT tahunan. Kondisi apartemennya belum jadi, tetapi saya mau pindah tangankan aset atau jual ke orang lain. Apakah cukup bayar pajak hibah 5% dan 2,5%? Bukan pajak hibah ya, Pak. Bapak tidak menghibahkan. Ini Bapak jual nih. Bapak jual atau pindah tangankan ke orang lain. Oke? Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Bapak nggak usah bayar pajak karena ini barang belum lunas. Bapak hanya pindah tangankan saja. Nah, kemungkinan kedua adalah Bapak tetap mesti bayar 2,5%-nya. Karena Bapak dianggap menjual. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan ini, Pak. Coba ngomong ke developernya, Pak. Tergantung developer nih. Kalau developernya sudah rapi, seharusnya ada pembayaran 2,5%. Karena Bapak dianggap menjual aset. Gitu, Pak. Tapi kalau developernya mungkin masih kurang rapi ya, berarti nggak ada pajak sama sekali. Karena hanya pemindahan saja. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak Otaku. Coba ngomong ke developernya ya, Pak. Nah. Ibu Iviana I. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Mau tanya, kalau memasukkan SPT pembetulan, apakah wajib pajak harus tanda tangan? Terima kasih. SPT pembetulan, sekarang semua sudah tidak ada tanda tangan lagi, Bu. Sekarang kan semua laporan sudah online. Sekarang ini kita semua laporan pajak sudah online, jadi sudah nggak ada pakai tanda tangan lagi. Gitu. Tapi kalau Ibu masih kirim manual, kirim kertas, maka wajib tanda tangan. Gitu, Bu. Tapi kalau online sudah tidak ada tanda tangan, udah nggak ada cerita tanda tangan lagi. Gitu. Semoga membantu Bu Iviana. Ibu Mary Yanti, malam Pak Wan, mengapa PT Perorangan sekarang didukung ya? Oke, PT Perorangan ini banyak sekali keunggulannya Bu dibanding yang lain ya, dibanding PT maupun CV yang biasa. Pertama harganya, harga bikinnya murah sekali. Kalau bikin CV kan bisa berapa juta, harga bikin PT itu bisa puluhan juta bahkan belasan juta gitu ya. Bikin PT Perorangan cuma 50.000. 50.000 bikin PT Perorangan. Oke. Murah sekali kok. Yang kedua, PT Perorangan punya legalitas yang sama seperti PT dan CV. Gitu. PT Perorangan itu sama seperti PT dan CV. Nggak ada bedanya. Punya kekuatan hukum yang sama persis. Gitu. Oke. Yang ketiga, PT Perorangan nanti Ibu bisa menggunakan 0,5%. Sama seperti PT biasa, sama seperti CV biasa. Gitu, Bu. Nah, kemudian dulu itu kan PT Perorangan wajib domisili. Sehingga masih ada masalah. Sekarang sudah tidak wajib.
Sekarang bikin PT perorangan bisa pakai alamat rumah, walaupun di Jakarta. Gitu, Bu. Jadi udah nggak perlu bikin domisili, nggak perlu virtual office dan sebagainya, nggak perlu lagi. Gitu. Jadi masalah alamat sudah terbereskan. Yang kelima, PT perorangan bisa bikin rekening. Dulu waktu awal-awal susah sekali bikin rekening. Hampir semua bank nggak mau terima. Sekarang semua bank sudah bisa terima. Gitu. Jadi semua keunggulan PT perorangan ini sudah mengungguli semua yang namanya PT dan CV. Gitu. Cuman satu masalah. Masalahnya adalah PT perorangan ada limitnya, ada limit omset. Omsetnya itu maksimal 15M setahun. Gitu. Kalau masih di bawah 15M masih boleh pakai PT perorangan, tapi kalau sudah di atas 15M udah nggak bisa pakai PT perorangan. Mesti upgrade ke PT biasa. Gitu, Bu. Yang lain sih dia jauh lebih unggul dibanding yang lain. Gitu, Bu Mary. Semoga membantu, Bu Mary. Bapak Otaku Museum, perlu notaris tidak dalam pelaksanaannya? Terima kasih sebelumnya. Tadi Bapak mengenai hibah, Pak ya? Hibah itu tidak perlu notaris, Pak. Tidak wajib maksudnya. Kalau Bapak mau bikin notaris lebih bagus. Kalau Bapak tidak ada budget atau nggak mau pakai notaris, nggak apa-apa. Itu boleh menggunakan surat biasa saja. Gitu sih, Pak. Saya mau membantu Pak Otaku. Ibu Ufmuts, tapi kalau customer-nya tetap minta faktur, baiknya bikin ke UD atau PT yang perorangan itu ya, Pak. Nah, Ibu boleh bikin PT perorangan. Boleh, Bu. Nah, Ibu bikin PT perorangan. Nah, si PT inilah yang Ibu bikinkan jadi PKP. Oke. Nanti si orang pribadi ini, si Ibu, jualin barang ini kepada si PT perorangan, barulah PT perorangan ini yang PKP ini buka faktur pajak kepada orang tersebut, kepada customer, gitu. Tetapi, Bu, harganya akan naik 11%. Ingat ya, Bu, karena Ibu tadinya barang ini barang non PKP, Ibu jual pakai PKP, maka harga barangnya akan naik 11%. Karena ada PPN yang Ibu bebankan kepada si customer. Gitu, Bu. Jadi pada dasarnya nggak ada gunanya sih sebenarnya. Gitu sih. Karena akan naik harga 11%. Gitu, Bu Ufmut. Semoga membantu, Bu. Bapak Fame 0768. Malam kawan, malam kok. Bukannya warisan juga masih dipermasalahkan apakah si pemberi wasiat sudah bayar pajak atau belum kan? Dan kalau belum berarti si penerima wasiat yang harus bayar pajaknya. Nah, ini saya pernah berdebat juga sama orang, Pak. Awalnya saya juga berpikir begitu, awalnya ya. Tetapi ketika kita baca kembali Undang-Undang PPH di pasal 4 ayat 3 ya. Di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, di situ tertulis dengan jelas, warisan itu adalah bukan objek pajak, nggak ada titik, nggak ada koma. Gitu, Pak. Jadi warisan nggak ada cerita itu warisan dari siapa. Nggak ada cerita bahwa itu harus oleh siapa, harus dilapor di SPT itu nggak ada. Gitu. Itu di undang-undang ya. Jadi sudah jelas di undang-undang dijelaskan bahwa warisan itu bukan objek pajak, nggak ada titik, nggak ada koma. Gitu. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu tidak kena pajak jika ada keterangannya, Pak. Ada keterangannya. Hibah itu tidak kena pajak jika oleh orang tua satu derajat, garis lurus vertikal dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Tetapi kalau warisan tidak ada keterangan. Artinya apa? Artinya kalau saya pegang akte waris, saya akui barang ini sudah selesai. Secara pajak saya aman. Gitu, Pak. Itu. Itu saya pernah berdebat sama orang dan akhirnya saya sepakat dengan orang itu. Gitu. Jadi saya berubah pikiran. Gitu. Gitu, Pak. Jadi intinya warisan udah nggak peduli dari mana, apakah sudah pernah dilapor atau nggak dilapor, udah nggak peduli. Intinya sesuai dengan undang-undang, yang namanya warisan ya tidak kena pajak. Gitu. Beda kalau hibah ya. Kalau hibah itu masih ada komanya di undang-undang. Saya mau membantu Pak Fahmi. Bapak AJ Listrik, mau tanya, kalau ada tagihan denda keterlambatan bayar PPh final 2015 dan 2017 yang belum dibayar. Kalau mau dibayar sekarang, apa PPS saya otomatis tidak diakui? Oke, PPS Bapak tetap diakui, Pak. Jadi santai saja ya, PPS Bapak pasti akan tetap diakui. Kalau Bapak mau bayar itu bagus, silakan Pak. Gitu. Jadi Bapak bayar ataupun tidak bayar, tidak pengaruh ke PPS. PPS itu sudah selesai, sudah beres. Kalau Bapak dapat suket PPS, Bapak sudah aman. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Haji Listrik. Ibu Yunita CP. Malam kok, malam Bu. UMKM di bawah 500 juta, belum ada aturan untuk cara lapornya ya? Betul Bu, sampai sekarang belum ada PMK-nya. Jadi kita mohon maaf ya, Bapak-Bapak DJP sedang sibuk ya, masih ngurusin peraturan yang lain. Yang UMKM kita sementara nggak usah lapor dulu. Jadi nggak usah lapor, nggak usah bayar, Ibu santai aja. Gitu, nggak ada masalah Bu Yunita. Saya mau membantu Bu. Ibu Titik Lucy. Malam kawan, mau tanya, kalau pembetulan PPh 23 tahun 2018 itu, kita mau lapor secara e-filing dalam bentuk CSV, itu tidak bisa Pak.
Jadi baiknya kalau kita mau lapor pembetulannya itu bagaimana ya, Pak? PPh 23 ya? Eh, tahun 2018 lama sekali, Bu. Apa yang mau dibetulkan ya? Agak susah nih kayaknya nih. Ini agak susah nih, karena kan dulu pakai pakai ISPT, sekarang kan mau pakai unifikasi nih. Coba cek, Bu. Kalau bisa sih nggak usah dibetulkan lagi lah ya. Kalau bisa nggak usah betulkan lagi. Kalau memang ada pajak mesti dibayar, ya udah bayar aja gitu. Tapi kalau pembetulan agak susah nih, karena sudah beda sistem. Dulu kan pakai ISPT, sekarang pakai ini, pakai unifikasi gitu, Bu. Kalau bisa sih coba nggak usah pembetulan lagi dah, repot. Udah lewat 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu. Titik. Bapak aja listrik. PT Perorangan itu untuk PKP mengeluarkan faktur. Jadi gini Pak, PT Perorangan itu boleh PKP dan juga boleh non PKP. Gitu Pak. Sebuah PT Perorangan sama seperti PT biasa. Dia boleh berstatus PKP, boleh juga berstatus non PKP. Gitu. Kalau dia berstatus PKP, maka dia wajib membuka faktur pajak. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak listrik. Ibu Ani Stefan. Gaji di bawah 200 juta, apakah tetap bebas PPh 21? Kalau iya, bagaimana caranya? Jawabannya tidak, Bu. Tahun 2022 sudah tidak ada lagi insentif PPh 21 untuk gaji di bawah 200 juta. Setahu saya begitu ya, Bu. Jadi DTP itu cuma di tahun 2020, 2021 deh kalau nggak salah deh ya. Tapi 2022 sudah tidak ada. Setahu saya gitu ya, Bu. Jadi untuk gaji PP21 sudah kembali normal lagi seperti biasa. Cuman ada kenaikan bracket ya, yang tadi dari 0 sampai 55%, sekarang jadi 0 sampai 60 yang kena 5%. Gitu, Bu Ani. Semoga membantu Bu Ani. Ibu Vivi Zulkifli Hamid. Makasih banyak kok, sehat selalu. Oke, makasih Bu Vivi, sehat selalu, sama-sama. Ibu Wantis 73. Malam Pak Wan, apakah omset UMKM per bulan harus dilapor? Oke, malam Bu, jawabannya perlu dilapor Bu, tetapi PMK-nya belum terbit. Jadi kita belum tahu Bu nih, cara lapornya bagaimana, pakai formulir apa, kita belum tahu. Gitu, jadi nggak usah lapor dahulu. Gitu. Kita mau lapor, kita tunggu PMK-nya. Nanti kalau PMK sudah terbit, kita akan lapor tiap bulan. Gitu Bu. Sementara ini nggak usah lapor dulu, karena kita belum tahu aturannya. Gitu Bu. Semoga membantu Bu Wantis. Ibu Emilioko, tanya lagi Pak, kalau orang pribadi UMKM sudah buka toko sesuai KTP, terus mau buka CV baru izin usaha sesuai KTP, tapi CV tersebut untuk buka toko di luar kota. Yang saya tanyakan, CV tersebut cabang atau pusat Pak? Buka CV baru izin usaha. Oke. Oke. Nah, nanti di luar kota tersebut, Bu, di luar kota tersebut ya, seharusnya dia buka cabang di situ. Seharusnya ya, CV ini punya 2 MPWP. MPWP induk yang di sekarang, dan MPWP cabang yang di lokasi satu lagi, di lokasi yang toko itu. Gitu, Bu. Nah, itu yang benar sih, Bu. Itu yang benar. Jadi di mana dia lokasi berusaha, di situlah dia buka MPWP cabang. Gitu, Bu Emi. Saya mau membantu, Bu Emi. Bapak Rik 708090. Pak Awan mau tanya, saya baru saja disuruh buat NPWP sama KPP. Oke, terus saya disuruh bayar pajak Desember 2021. Untuk bikin SPT 2021 gimana ya? Terus apakah ada denda? Karena AR bilang tidak apa-apa asal tidak ketahuan. Tidak ketahuan Bapak. Oke, jadi gini Pak Rik. Cara lapor SPT PPh 21, SPT tahunan 2021 adalah Bapak masuk ke DJP online, Bapak pilih menu lapor, terus Bapak pilih menu yang usaha, kemudian pilih menu e-form. Maka Bapak akan dapat e-formnya, sehingga Bapak bisa lapor SPT tahunan di situ. Gitu Pak. Oke, apakah ada denda atau tidak? Nah, Bapak kan sudah bayar nih pajak Desember 2021, baru bayar sekarang kan? Nah, Desember 2021 itu seharusnya dibayar di Januari 2022. Sekarang sudah Agustus nih, berarti kan sudah telat. Maka seharusnya ada dendanya. Nah, tapi denda ini tidak usah dibayar dulu. Denda itu nanti tunggu dikirimin surat oleh KPP. Kalau KPP kirim surat, barulah kita bayar dendanya. Gitu, Pak. Kalau nggak kirim surat, ya nggak usah bayar. Gitu. Semoga membantu, Pak Rik. Ibu Ping Nina, malam kok. Apakah benar badan tidak perlu melaporkan dividen lagi? Betul, Bu. Jadi badan itu sudah tidak ada lagi yang namanya pajak dividen ataupun laporan dividen. Semua dividen diserahkan kepada si penerima dividen.
gitu Bu. Jadi biarlah penerima dividen itu yang lapor sendiri, dia mau lapor investasi atau non-investasi. Kalau dia investasi, maka dia tidak usah bayar pajak, kalau dia non-investasi, maka dia bayar 10%. Gitu Bu Nina. Semoga membantu Bu. Ibu Emilia Ko, perpajakannya lapor di tempat toko di luar kota atau lapor di KPP sesuai KTP? Oke. Jadi nanti kan CV-nya Ibu akan punya 2 NPWP kan, NPWP domisili dan NPWP cabang, toko kan. Nah, maka di SPT tahunan akan digabung ke domisili. Oke, SPT tahunan akan digabung ke domisili. Nah, PPN juga digabung ke domisili. Kalau ada PKP-nya ya, maka PPN juga digabung ke domisili. Nah, di cabang ngapain? Di cabang hanya lapor SPT bulanan untuk PPh 21, PPh 23 dan 4 ayat 2 gitu, Bu. Jadi hanya PPh-PPh yang lapor di cabang, begitu masuk laporan tahunan digabung ke dalam domisili di KTP, sesuai KTP, di induknya. Gitu Bu Amy. Semoga membantu Bu. Ibu Ernawati 445T. Malam Pak. Pak, jika berkas diminta orang pajak, biasa mereka lama nggak Pak pinjam datanya? Wah, suka-suka mereka Bu. Lebih baik sih kalau data penting, kasih fotokopi saja. Bisa dikembalikan, bisa juga nggak balik ya. Kan mereka juga sibuk ya, orang KPP juga sibuk. Mungkin kadang-kadang ada yang ketinggalan dan sebagainya. Kalau barangnya penting, mending Ibu fotokopi saja. Kasih ke orang pajak yang fotokopi saja. Gitu. Tapi kalau barang nggak penting, ya udahlah, kasih aja semua aslinya. Gitu. Biasanya dibalikin sih, dibalikin. Apakah lama nggak lama, ya nggak tahu juga ya. Ibu minta aja ke AR-nya, ke pemeriksanya, bilang, Pak, saya butuh barang ini, tolong dibalikin dong. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Erna. Bapak Salman Talib, tanya lagi Pak Wan, kalau kita undang pemodal untuk tanam modal di PT perorangan kita dengan surat perjanjian kerjasama bermaterai, apakah itu dibolehkan? Nah, jadi gini Pak, yang namanya PT perorangan cuma satu orang, ya kan? Cuma satu orang pemegang saham. Itu pun tidak terbagi atas saham ya. Jadi modalnya ya sama seperti CV, satu orang pemiliknya sekian modalnya. Oke. Nanti ada orang mau masuk nih. Orang mau masuk ini silahkan masukin uangnya, kita catat sebagai hutang, Pak. Kita hanya bisa catat dia sebagai hutang, nggak bisa modal. Karena PT perorangan hanya satu orang yang miliki. Gitu, Pak. Kalau dia mau lapor sebagai modal, sebagai saham, maka PT ini mesti dinaikin menjadi PT biasa. Mesti di-upgrade jadi PT biasa. Bikinlah aktenya PT biasa. Gitu, Pak. Tetapi kalau dia bersedia, ya udah, dia cuma masukin uang sebagai hutang saja. Nanti bayar bunga gitu, Pak. Kalau nanti ada bagi hasil kan, ya anggap itu bunga aja. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Salman. Ibu Rikas 1448. PT Perorangan bikinnya di notaris. Tidak perlu notaris, Bu. Tidak perlu. PT Perorangan tidak perlu notaris. Bikinnya semuanya online. Dan hanya 50.000 saja. Oke. Bikinnya masuklah ke AHU ya. Ke ahu.go.id kalau nggak salah. Coba saya lihat ke AHU. Ya. ahu.go.id. Masuk ke situ, bikin PT Perorangan di situ. Langsung dalam waktu 1 jam jadi, Bu. Jadi sangat luar biasa sekali PT Perorangan ini. Kita terima kasihlah sama Pak Jokowi. Gitu. Nggak usah notaris ya, nggak perlu notaris, tidak perlu. Semoga momentum Bu Rika. Ibu Imelda Iis, malam Pak Awan. Tadi Pak Awan bilang bikin PT Perorangan hanya 50.000. Yang mau ditanyakan, bikinnya di mana? Apakah notaris atau... Nah, jadi gini Bu Imelda, bikinnya secara online di ahu.go.id ya, Alpha Hotel Ultra go.id ya, ahu.go.id. Oke. Nah, bikinnya di situ, bayar juga di situ, semuanya online, Bu. Bayarnya bisa via Tokopedia, bisa via transfer dan lain-lain lah gitu. Oke. Jadi semuanya via online, tidak perlu notaris, Bu. Semua via online, masuk ke ahu.go.id. Oke. Itu untuk bikin PT Perorangan. Ibu tinggal masuk ke YouTube, Ibu cari nih, tutorial PT Perorangan. Banyak sekali, Bu, banyak sekali orang bikin. Gitu, Bu. Tinggal cek ke Google, tata caranya yang bikin PT Perorangan. Semoga membantu, Bu Imelda. Bapak Rik 708090. Kalau harta warisan tidak ada di SPT orang tua, tapi orang tuanya telah meninggal, tapi NPWP masih dipegang sama anak. Kalau saya masukkan, kena PPh berapa ya? Rumahnya tahun 1980-an kok Awan. Oke. Jadi gini Pak, kalau orang tuanya tidak ikut TA, maka ini barang aman. Silakan dilaporkan ke SPT-nya anak, selesai. Gitu Pak. Tapi kalau orang tuanya ikut TA, maka ini adalah barang TA yang belum dilaporkan. Ada baiknya ikutkanlah ke pas final, bayar 12,5%. Gitu Pak.
Tapi kalau orang tuanya tidak ikut TA, maka ini aman. Langsung dilapor di SPT-nya si anak, laporkan sebagai warisan tahun 1980. Udah selesai. Karena warisan itu bukan objek pajak. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Arik. Ibu Ufmuts, apa bikin PT perorangan itu hanya masuk ke ahu.co.id, tidak perlu ke notaris, Kak? Tidak perlu, Bu Ufmuts, tidak perlu ya. PT perorangan tidak perlu ke notaris, langsung di ahu.co.id, nanti akan .go.id ya, bukan .co ya, .go, go ya, go ID. Government go ya. ahu.go.id, tidak perlu notaris, tidak perlu Bu, tidak perlu. Ibu tolong tinggal buka ke YouTube saja, di YouTube cari yang namanya tutorial PT Perorangan. Sudah banyak orang yang ngajarin cara bikinnya, Bu. Gitu. Gampang, Bu. Nah, tapi ingat ya, Bu, kalau PT ini jadi PKP nanti, Ibu harus lapor setiap bulan ya, lapor PPN. PPN itu wajib dilapor setiap bulan ya, walaupun tidak ada penjualan PPN. Walaupun tidak ada penjualannya, maka tetap harus lapor PPN nihil. Gitu ya, Bu. Semoga membantu, Bu. Ibu Mary Yanti, plus minus laporan pajak PT Perorangan dan CV itu apa? Sama aja sih Bu, sama aja Bu Mary, sama aja. Kalau saya sih lebih pilih PT Perorangan, karena CV itu kan bikinnya mesti 2 orang, agak repot. Kalau PT 1 orang cukup, gitu. Jadi PT Perorangan adalah solusi yang terbaik dah, kalau saya bilang ya saat ini. Semoga terbantu Bu Mary. Ibu Komala, kok mau tanya, Pasal 4 ayat 2 sewa gedung bayar sendiri, apakah diunifikasi bisa buat bukti pemotongan? Bayar sendiri tidak perlu bikin bukti pemotongan deh Bu, setahu saya ya. Langsung aja lapor Bu. Setahu saya gitu ya. Langsung diunifikasinya langsung lapor seperti biasa. Saya juga nggak pernah kerjain sih, yang ngerjain orang kantor. Tapi setahu saya tidak perlu bikin bukti pemotongan, langsung lapor aja. Setahu saya sih gitu ya. Nah, coba cek lagi ke unifikasinya Bu. Kalau memang mesti bikin bukti potong, ya udah bikin aja. Kepada diri sendiri nanti potongnya, gitu Bu. Nggak ada masalah sih. Gitu. Semoga membantu Bu Kamala. Ibu Ufmuts, berarti pelaporan PT Perorangan seperti PT biasa ya Pak? Betul Bu. Seperti PPNDN-nya? Makasih. Iya betul Bu. PT Perorangan sama seperti PT biasa laporannya. Laporan pajaknya sama, laporan akutingnya sama, sama seperti biasa. Gitu Bu. Cuman bedanya dia nggak ada pemegang saham 2 orang. Cukup 1 orang pemegang sahamnya. Gitu Bu. Semoga membantu Bu Ufmuts. Bapak Fem 0768. Setelah dapat suket PPS, terus mau naik banding untuk hasil keberatan pajak 2017, apakah bisa membuat PPS anulir atau tidak kok? Nggak bisa Bu, nggak bisa. Jadi yang namanya PPS, maka sudah tutup buku Bu. 2020, 19, 18, 17 sudah berhenti semua, sudah selesai semua. Gitu Bu. Kalau sudah ada ketetapan atau SKP, maka Ibu harus bayar. Gitu. Sudah nggak ada lagi tindakan hukum yang Ibu bisa lakukan. Gitu Bu. Kalau Ibu mau melakukan upaya hukum, maka PPS-nya dibatalkan dulu. Betul sih. Jadi mesti pilih nih PPS atau itu yang udah nggak usah digubris lagi. Tapi kalau sudah terbit SKP, sudah ada SK terhadap keberatan, maka itu harus dibayar dahulu. Gitu Bu. Harus dibayar maksudnya. Gitu. Semoga membantu Bu. Nah, jadi untuk yang sudah ikut PPS, semua masalah-masalah yang masih gantung itu sudah tidak bisa diapa-apain. Kalau memang sudah ada SKP, harus dibayar. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Bapak YH Satria, harta yang sudah dilaporkan di SPT orang tua, harta dihibahkan ke anak kandung. Balik nama, hibah bebas pajak 2,5%. Tapi penerima hibah balik nama kena pajak 5%. Betul atau tidak ya? Terima kasih. Jawabannya betul, Pak. Betul. Yang 2,5% itu adalah pajak penjual, itu gratis karena hibah. Oke? Yang 5% itu bukan pajak ya, Pak. Yang 5% itu adalah beban balik nama, biaya balik nama. Gitu. Nah, itu tetap harus dibayarkan karena kan memang terjadi balik nama. Gitu, Bu. Gitu, Pak. Sedangkan PPh-nya digratiskan karena kan ini bukan penjualan. Gitu ceritanya. Semoga membantu Pak, ya Pak Satria. Oke. Ibu Fame 0768. Kalau wasiat itu termasuk hibah atau warisan kok? Nah, kalau orangnya masih hidup namanya hibah. Dia memberikan kepada anaknya. Nah, kalau orang yang meninggal itu namanya warisan. Gitu, Bu. Itu, Pak. Nah, kalau dia bikin wasiat, tergantung dia sudah meninggal atau belum. Kalau dia meninggal, maka namanya warisan. Gitu. Kalau dia masih hidup, yaitu hibah. Biasanya sih wasiat itu untuk orang meninggal. Maksudnya kalau dia sudah meninggal, maka wasiatnya dijalankan kan, gitu. Berarti kan warisan, gitu Pak Fem.
Semoga membantu, Pak. Bapak Surotorus, mohon izin bertanya, Pak. Kami ada kontrak maintenance alat berat di luar negeri. Kewajiban perpajakan apa saja atas penghasilan tersebut? Penghasilan dari luar negeri, Pak ya? Berarti Bapak di sini teknisi, Bapak kirim orang ke sana luar negeri, kemudian di sana bekerja gitu, Pak ya? Di sana bekerja ya. Terus Bapak buka invoice kepada pihak luar negeri sana. Nah, maka itu termasuk ekspor jasa berarti ya. Berarti itu namanya ekspor jasa. Nggak ada masalah sih. Kalau Bapak PKP, Bapak tinggal buka faktur pajak tetapi 0% ya, karena ekspor jasa. Gitu. Pajaknya apa? Pajaknya adalah pajak progresif biasa. Kalau Bapak orang pribadi pakai pajak progresif biasa, kalau Bapak badan pakai pajak PPh badan biasa. Gitu. Nanti kan ada penghasilan, ada beban, ada biaya-biaya, ada laba bersih. Ya laba bersih kena pajak biasa. Seperti biasa Pak, nggak ada bedanya. Gitu Pak. Cuman nggak ada PPN aja, karena ini ekspor jasa. Semoga membantu Pak Surotoris. Ibu Emilia Kok, 9988. Pak Awan, untuk usaha jasa cold storage, omset di bawah 4,8 M, berarti PPh-nya final ya Pak? Jasa cold storage. Nah, ada unsur PPN yang 1,1% nggak Pak? Dan apakah atas jasanya kita dipotong PPh pasal 23 Pak? Oke, jadi gini Bu, supaya tahu dia bisa pakai 0,5% atau tidak bisa, Ibu mesti bikin dulu PT-nya. Nah, saran saya bikinlah PT perorangan, karena kan ini omsetnya kecil ya, di bawah 4,8. Bikin PT perorangan, kemudian bikinlah KBLI-nya, klasifikasi usahanya itu yang mendekati ini, jasa cold storage ya. Saya nggak tahu ketemu apa enggak. Nah, carilah KLU-nya yang mendekati jasa cold storage ini. Oke. Nanti supaya bisa tahu dia bisa 0,5% atau tidak bisa, dia harus mengajukan suket. Dia mesti mengajukan surat keterangan PP 23. Nah, kalau dia berhasil dapat suket, maka dia qualified UMKM pakai 0,5%. Kalau tidak bisa, berarti dia tidak bisa pakai 0,5%. Oke. Nah, sekarang apakah ada unsur PPN 1,1%? Setahu saya tidak. Setahu saya tidak ya, karena kan dia bukan PKP. Gitu. Karena dia bukan PKP dan setahu saya jasa ini tidak termasuk jasa yang spesial untuk kena PPN deh. Gitu. Nah, apakah jasa itu dipotong PPh 23 lagi atau tidak? Nah, kalau dia sudah qualified UMKM 0,5%, maka dia tidak lagi dipotong PPh 23. Gitu. Tapi kalau dia tidak qualified UMKM, maka dia menggunakan tarif yang normal dan otomatis dia dipotong PPh 23 biasa. Gitu Bu Emi. Semoga membantu Bu Emi. Ibu Imelda Lis, kok mau tanya lagi. Pembetulan SPT 2021, apakah ada batas waktunya? Oh, nggak ada batas, Bu. Suka-suka. Nggak ada batas. Cuman ketika Ibu pembetulan kemudian ada pajak yang mesti dibayar, nah maka kan ini adalah pajak yang terlambat dibayar. Nanti ada kena denda. Gitu doang sih, Bu. Nggak ada masalah. Semoga membantu, Bu Imelda. Bapak Rik 70 80 90. Nah, kenapa ya Pak KPP menanyakan kembali atau ngirim surat harta yang disuruh ikutkan PPS padahal kemarin sudah ikut PPS Pak? Apakah datanya double? Jadi gini Pak, banyak alasan Pak. Sekarang ini kan komputer nih Pak yang kerja nih. Sekarang kan semua komputer yang kerja ya. Jadi ya kadang-kadang ada yang error. Nah, hal seperti ini itu nggak ada masalah. Bapak tinggal balas suratnya, Bapak jelaskan bahwa barang-barang ini betul milik saya dan saya sudah laporkan di PPS. Berikut saya lampirkan fotokopi surat keterangan PPS saya. Gitu Pak, kasih tahu aja ke dia Pak. Oke, jangan sampai Bapak belum lapor PPS ya. Jangan-jangan Bapak belum lapor PPS. Bapak sudah bayar tapi belum lapor nih. Nah, maka Bapak harus lapor sekarang. Gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah ikut PPS tapi belum dapat suket, artinya lu baru bayar doang tetapi belum cetak suketnya, itu artinya Anda belum lapor PPS ya. Maka Anda ada kesempatan untuk lapor PPS sekarang. Kalau nggak salah sebelum Agustus akhir deh, masih bisa ya lapor PPS gitu. Buat yang sudah bayar PPS tetapi lupa lapor, lupa cetak suketnya, itu masih bisa sekarang gitu. Semoga membantu, Pak. Ibu Yohan Rianda, mau tanya, kalau CV atau PT perorangan, berarti nama CV-nya nama pribadi atau boleh pakai nama lain? Oh, boleh-boleh saja, Bu. Boleh-boleh saja. Contohnya nih, saya Awan. Kemudian saya bikin PT Bahagia Selalu Indonesia. Boleh aja. Atau PT Sukses Maju Bersama gitu. Boleh, Bu. Nggak ada masalah. Yang penting nama ini tidak boleh sama persis dengan PT orang. Itu nggak boleh. Gitu. Satu PT hanya boleh punya satu nama. Maksudnya satu nama hanya boleh dimiliki oleh satu PT. Tidak boleh kembar. Gitu, Bu.
Nanti karena nanti berhubungan dengan rekening kan, rekening juga nggak boleh kembar, gitu Bu. Semoga membantu Bu Yohandianda. Bapak Hello Host, malam Pak Awan, bikin PT perorangan prosedur lengkapnya gimana? Nah, prosedurnya gampang Pak, Bapak tinggal buka YouTube, Bapak ketik tuh tutorial PT perorangan. Sudah banyak Pak orang yang bikin tutorialnya, tinggal cari aja mana yang cocok, gitu Pak. Tinggal cari ke YouTube ya Pak, gampang PT perorangan. Semoga membantu Pak Hello Host. Bapak Rick 70 80 90. Kalau menurut Bapak, DJP bisa dapat data perbankan setiap akhir tahun saja atau setiap bulan Pak Awan? Untuk saat ini ya, kemarin-kemarin ya, baru bisa dapatnya akhir tahun, Pak. Tetapi ke depannya sudah pastilah semua data kita sepanjang tahun akan diambil oleh DJP. Itu sudah pasti, Pak. Sedang menuju ke sana, on the track ya, tinggal tunggu waktunya saja. Jadi tidak usah ada lagi yang kita sembunyikan, semua kita buka saja ke pajak. Gitu Pak Rik. Semoga membantu, Pak. Ibu Titik Lucy, malam kok. Itu pembetulannya atas saran AR. Jadi pembetulan PPh 23 dan betulkan juga SPT tahunannya 2018. Jadi lapor tahunannya di e-form itu langsung pembetulannya atau buat normalnya lagi kok di e-formnya. Nah ini masalahnya nih Bu, karena sudah beda ini kan sudah beda platform. Coba cek AR-nya deh Bu. Kalau memang harus bikin normal lagi ya nggak apa boleh buat, bikin lagi normalnya, terpaksa ya. Karena kan belum ada datanya di dalam DJP. Nggak apa-apa sih. Kalau emang belum ada data, ya udah kita lapor normalnya, kemudian kita pembetulan, gitu. Nggak apa-apa sih, terpaksa. Gitu. Saya mau membantu, Bu. Lanjut, Bapak Salman. Pak Awan, misalkan PT Perorangan ada penghasilan bersih 50 juta misalnya. Dari hasilnya itu dianggap prive ya. Lalu kalau prive ada pajaknya atau gimana? Nah, yang pertama bahwa prive itu tidak kena pajak, Pak. Prive itu adalah bukan objek pajak ya. Itu mesti kita pahami dulu. Prive itu bukan objek pajak. Kalau dividen itu objek pajak 10%. Nah, sekarang uh, kita masih bedakan prive dengan dividen ya. Kalau CV itu diambil uangnya oleh bos, itu namanya prive. Oke, tidak kena pajak. Kalau CV ini ya. Kalau PT biasa, ambil uang kepada bos, itu namanya dividen. Gitu Pak, namanya dividen ya. Dividen kena pajak 10%. Bisa dibikin 0% kalau dia investasikan. Nah, sekarang PT perorangan itu di mana posisinya? Nah, PT perorangan apakah posisinya sama seperti CV atau sama seperti PT? Kalau saya ya, pendapat pribadi saya masih seperti CV. Oke, dia masih sama seperti CV. Apa persamaannya? Yaitu modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu, Pak. Sehingga PT perorangan ini menggunakan metode prive. Artinya, semua uang yang Bapak ambil nanti itu adalah prive dan bukan objek pajak. Itu pemahaman saya, Pak. Saya sudah tanya ke mana-mana nih. Saya tanya ke KPP, saya tanya ke Kering Pajak, semuanya jawabannya nggak jelas. Gitu. Semua jawabannya silahkan dikembalikan kepada Anda masing-masing. Lu mau pakai prive boleh, mau pakai dividen boleh. Gitu. Jadi bebas. Kalau saya lebih cenderung memakai ini prive dengan argumen bahwa ini bukan terbagi atas saham modalnya. Sedangkan kalau PT itu kan undang-undang PT kan modal terbagi atas saham. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Salman. Bapak Jang V88. Malam kok. Kalau PPN final sudah berlaku, berarti omset langsung dikali 1, 2, 3% ya? Jawabannya iya, Pak. Apa perlu buka foto pajak lagi? Kita belum tahu, Pak. Kita tunggu PMK ya. Nah, apakah betul omset kalikan langsung 1, 2, 3%? Jawabannya iya. Jadi PPN final itu untuk mempermudah kita semua. Kita nggak usah pusing lagi PK kurang PM. Kita nggak usah pusing lagi pajak keluaran kurang pajak masukan. Udah nggak usah pusing begitu. Langsung kita punya omset dikalikan 1% atau 2% atau 3% sesuai dengan kategori usaha kita. Gitu, Pak. Nah, apakah perlu buka faktur? Kita tunggu PMK ya, Pak. Kita belum jelas nih metodenya bagaimana sih cara kerjanya nanti. Feeling-feeling saya sih nggak usah buka faktur ya, feeling-feeling saya ya. Tapi nggak tahu, kita tunggu PMK-nya. Gitu. Nah, semoga terbantu Pak Jang Fei. Ibu Tanti Damayanti. Malam Pak. Mau tanya, kalau Aktiva yang nilai bukunya sudah habis di SPT OP dan mau dipindah ke SPT Badan, yang kita masukkan nilai perolehan sesuai harga pasar apa gimana Pak? Kalau dianggap tidak ada keuntungan untuk SPT OP. Oke. Kalau saya sih Bu ya, kalau saya sih saya nggak usah pindahin ke badan. Sudah nggak ada nilai barangnya. Udah gitu repot nanti kalau Ibu pindahin ke PT, nanti terjadi jual beli, nanti repot. Kalau Ibu mau imbreng boleh sih, mau dibikin imbreng ya. Jadi dari orang pribadi kasih ke PT sebagai imbreng barangnya, dan Ibu tetap nilainya 0 aja, tetap di harga dengan nilai 0 rupiah aja.
Kadang sudah habis nilai bukunya, sudah nggak ada nilai buku di OP, maka begitu diimbreng ke PT pun Ibu nggak usah kasih nilai, gitu. Kan sayang kalau kasih nilai berarti ada profit dong nanti, gitu Bu. Semoga membantu Bu Tanti. Ibu Ping Nina. Ping Nina tanya lagi kok. Kalau OP-nya mau penyetoran PPh dividen, apakah masih 10% kali dividen yang diterima? Betul, Bu. Betul. Betul. Jadi PPh dividen masih 10% ya, tidak berubah. Semoga membantu Bu Ping Nina. Ibu Ugli MM. Malam Pak, mau tanya apakah PT Perorangan PKP omset tahunan maksimal berapa? Nah, yang saya tahu ya Pak ya, yang saya tahu PT Perorangan itu maksimal 15 M ya, 15 M. Yang saya tahu ya, omset PT Perorangan maksimal 15 M setahun atau 2 M per bulan. Jadi setiap bulan itu maksimal uang masuknya itu 2 M, perputarannya 2 M. Kalau lewatin 2 M itu nggak boleh, udah harus di-warning, disuruh upgrade jadi PT biasa, gitu. Atau setahunnya kalau sudah lewatin 15 M, maka sudah mesti upgrade menjadi PT biasa, gitu Pak. Yang saya tahu begitu ya. Semoga membantu Pak Uli. Bapak Mando, SP50. Malam kawan. UMKM setelah 7 tahun udah nggak bisa 0,5% lagi tarifnya ya? Jawabannya iya Pak, ini UMKM pribadi ya. Jadi berapa tarifnya kok? Nah, kalau peraturannya tidak berubah, masih peraturan yang sekarang ini, maka Bapak akan kembali menggunakan tarif yang biasa, yaitu tarif progresif orang pribadi. Gitu Pak Mando. Ya, tarif progresif orang pribadi itu yang bagaimana? Yang 5%, 15%, 25, 30, 35 gitu, Pak. Jadi ya, menggunakan tarif progresif orang pribadi. Itu akan mulai berlaku di tahun 2025 Januari nanti. Gitu, Pak. Tapi kan kita ada presiden baru nanti nih. Kalau jadi ya presiden baru ya di 2024. Nah, kita tunggulah presiden baru kita bagaimana rencana tax planning-nya dia gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Mando. Oke. Lanjut, Bapak Surotorus. Kami kirim mekanik dan mereka kerja di luar negeri. Berarti tarif normal badan dan tidak kena PPh pasal 26 ya Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke. eh, Pertama, apakah menggunakan tarif normal badan? Jawabannya iya Pak, menggunakan tarif normal badan. Yang kedua, apakah kena pasal 226? Tidak Pak. Pasal 26 itu kalau kita bayar orang. Gitu Pak. PPh pasal 26 itu kalau kita bayar orang, kita potong dia PPh 26. Itu maksudnya Pak. Tapi kan Bapak dibayar kan? Bapak dibayar oleh orang, maka itu bukan PPh 26. Itu nanti kena pajak normal yang PPh badan yang 22%. Gitu. Nah, tetapi nanti apakah Bapak akan dipotong oleh pihak sana nih, oleh pihak luar negeri nih? Karena kan Bapak membayar jasa ke sana, memberikan jasa, ketika dia bayar, apakah dia potong? Kalau dia potong withholding tax, maka pemotongan ini Bapak mesti perhitungkan sebagai PPh 24, sebagai kredit pajak gitu Pak. Kalau Bapak tidak mau dipotong oleh dia, maka Bapak mesti mensubmit satu dokumen yang namanya Digiform, supaya Bapak bisa menghindari pajak berganda. Nah, itu mesti komunikasi dengan konsultan pajak tuh, karena formulirnya ribet, gitu Pak. Saya mau membantu Pak Surotoris. Ibu Ufmut, Kak tanya lagi, apa kalau mau bikin NIB harus PKP? Jawabannya tidak Pak, Ibu, tidak perlu, tidak wajib ya. Terus terus KLU di NPWP dan NIB apa harus sama? Makasih banyak Kak. Otomatis sama Bu. Jadi KLU di NPWP dan NIB itu otomatis akan sama. Oke? Nah, yang pertama, kalau mau bikin NIB, apakah harus PKP? Jawabannya tidak wajib. Seorang PKP bisa punya NIB, seorang non PKP juga bisa punya NIB. Gitu. Apakah KLU NPWP akan sama dengan NIB? Jawabannya sama, akan sama persis. Gitu, Pak. Ibu, semoga membantu, Bu. Ibu Emilioko, penjelasan sangat jelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Semoga membantu. Bapak Rik, makasih kawan. Setiap Senin nonton dengerin pertanyaan teman-teman. Makasih Pak Rik. Semoga membantu Pak. Sama-sama. Bapak AJ Listrik, boleh nggak satu MPWP punya CV biasa dan PT Perorangan, tapi juga punya UMKM? Boleh Pak, bebas. Satu orang pribadi nih ya, dia punya UMKM pribadi, dia punya CV, dia punya PT Perorangan, dia punya PT biasa, punya PT lagi, punya CV lagi, punya PT lagi, bebas Pak, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah, bebas. Orang mau usaha kok dicegah kan nggak mungkin. Negara membebaskan sebebas-bebasnya, punya banyak usaha, punya banyak PT, punya banyak CV, silakan Pak. Terima kasih sudah membantu negara gitu Pak. Saya mau membantu Pak Listrik. Oke. Bapak Jang V88.
Yang PPN final tadi kok, all omset ya, meskipun pengambilan barang bukan dari PKP semua. Oke, jawabannya all Bu, semuanya. Sekali Ibu PKP, maka semua omset kena PPN. Nggak peduli belinya itu ada beli PPN maupun beli non PPN, itu nggak peduli lagi. Semua penjualan Ibu adalah objek PPN. Gitu Bu. Mau PPN final maupun bukan PPN final ya, sama aja. Prinsipnya sama. Kalau sudah PKP, maka semua penjualan adalah objek PPN. Gitu Bu. Semoga membantu Bu Sang Jang Fei. Bapak Salman Talib. Jadi kalau kita anggap prefer, masuk di kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya? Jawabannya betul Pak, betul, betul Pak Salman. Saya juga gitu sih. Jadi setahu saya, sepemahaman saya sampai hari ini, PT Perorangan masih menggunakan prefer, yang di dalam SPT pribadi kita akan masuk di kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang bukan objek pajak. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak. Bapak Hello Host, suaranya nggak ada Pak. Oh ya? Mohon maaf Pak. Mohon maaf ya, eee, mungkin tadi lagi pending internet kali ya. Sekarang mungkin udah bisa kali ya? Oke, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Ini ada kamera lagi di sini, nanti besok akan terbit di YouTube. Bapak Hello Host, ya. Ibu Tanti Damayanti, terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak Hello Host, video live-nya suaranya nggak ada Pak. Oke, mohon maaf Pak ya kalau nggak ada suara, nanti besok siang akan terbit di YouTube. Yang ada suaranya udah pasti ada suara. Semoga terbantu, Pak. Ibu Susan 9853. Malam Pak Wan, malam Bu. Tolong tanya, untuk jual beli tanah, si penjual tidak punya MPWP. BPHTB ditanggung oleh pembeli. Pertanyaannya, bagaimana pembeli membayarkannya? Dan apa saja syarat-syaratnya? Oke, setahu saya Bu ya, zaman sekarang sudah tidak mungkin lagi jualan tanpa MPWP. Setahu saya begitu ya. Setiap kali kita jual tanah ataupun jual rumah, sudah wajib menggunakan MPWP. Sudah wajib diminta MPWP-nya. Karena si notaris tidak akan bisa proses AJB kalau nggak ada MPWP si penjual. Gitu, Bu. Gitu, Bu. Oke. Nah, sekarang solusinya adalah Ibu mesti tanya ke notaris. Ibu mesti konfirmasi kepada notaris apa betul bisa ditransaksikan ini tanpa MPWP. Gitu. Kalau memang betul, tanya dia juga gimana nanti cara bayar BPHTB-nya, cara bayar PPh-nya gimana. Nah, apa syarat-syaratnya? Semua itu adalah notaris yang ngurus, Bu. Kita konsultan nggak gitu paham mengenai jual beli ini. Gitu. Kita cuma tahu aspek perpajakannya di SPT, tetapi proses jual beli ini, proses AJB ini semua ditangani oleh notaris dari A sampai Z, Bu. Notaris yang ngurus. Nah, coba Ibu konsultasi dengan notarisnya Ibu. Gitu. Semoga membantu Bu Susan. Ibu Titik Lucy, terima kasih Kak Awan atas infonya. GPU, terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Ugli, terima kasih Pak Awan, terima kasih Bu, terima kasih Pak Ugli MM. Oke. Bapak Salman Talib, makasih Pak Awan atas ilmu dan penjelasannya, sangat mencerahkan. Terima kasih Pak, sama-sama. Lanjut, Bapak Acuang 29. Di live IG tadi, saya dengar Ko Awan awalnya menentang yang adanya PT Perorangan, tapi sekarang mendukung dan malah menyarankan untuk pilih PT Perorangan dibanding PT biasa. Boleh diinfokan poin-poin yang membuat Ko Awan terpotong mendukung PT Perorangan. Makasih dan semangat terus Ko. Oke, banyak poin-poinnya Pak. Jadi dulu itu saya menentang PT Perorangan karena beberapa alasan kan. Nah, sekarang ini semua alasan ini sudah hilang Pak. Oke, alasan pertama, PT Perorangan tuh dulu nggak bisa bikin rekening. Dulu tuh nggak bisa bikin rekening nih, rekening bank susah sekali bikinnya. Sekarang sudah bisa. Semua bank sudah bisa bikin PT Perorangan, gitu. Alasan kedua, dulu bikin PT Perorangan wajib pakai domisili. Pakai domisili, jadi percuma dong, gua nggak punya ruko, gua nggak bisa bikin PT, gitu. Akhirnya kita mesti beli domisili pakai private office, pakai virtual office yang gitu-gitu. Sekarang sudah tidak perlu, Pak. Sekarang bikin PT Perorangan bisa di rumah kita sendiri dan itu juga berlaku di Jakarta, gitu. Jadi rekening sudah beres, masalah domisili sudah beres. Yang ketiga, nggak perlu akte. Nggak perlu akte ya. Kan dulu kan kita bikin PT biasa kan butuh akte, sekarang nggak usah pakai akte. Terus harganya murah. Kalau kita bikin PT, bikin CV itu kan mahal tuh berapa juta, bahkan puluhan juta. Sekarang gratis, cuma 50.000, 50.000 gitu. Harganya murah. Terus yang kelima lagi, legalitasnya PT Perorangan sama persis seperti PT biasa, sama seperti CV. Dia punya legalitas yang sama tingginya di depan hukum. Gitu, Pak. Jadi tidak ada kelemahannya lagi. Cuman satu kelemahannya ya, satu kelemahan PT Perorangan yaitu dia punya batasan omset. Gitu sih. Jadi kalau omsetnya sudah di atas 15M, dia sudah nggak boleh PT Perorangan. Dia mesti upgrade. Ya boleh lah. Kan 15M kan angka yang besar sekali ya. Untuk UMKM kan 15M masih besar lah.
Gitu. Semoga terbantu Pak Acuang. Oke, Pak. Pak Acuang, PPN final itu kapan mulainya kok? Nah, PPN final sudah ada di dalam undang-undang ya, tetapi sampai hari ini masih belum jelas penerapannya bagaimana. Kita tunggu PMK-nya ya. Di Undang-Undang HPP sudah ditegaskan ada yang namanya PPN final. Ini ada nih. Cuman bagaimana teknis pelaksanaannya, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh itu sampai sekarang belum jelas. Kita menunggu PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Kita tunggu Ibu Sri Mulyani bikin PMK-nya. Begitu PMK-nya terbit, maka semua orang akan mengalami perubahan besar-besaran nih. Nah, kita akan manfaatkan PT Perorangan itu kalau kita qualified. Gitu ya, Pak. Semoga terbantu, Pak. Oke. Bapak Zhang Fei, masih lama kok PMK PPN finalnya kok? Waduh, nggak jelas ya, Bu ya. Kita tunggu ya, Pak ya. Kita tunggu negara ya, kan mungkin mereka lagi sibuk juga para para bos-bos yang bikin peraturan ya. Mudah-mudahan segera, Pak ya. Udah kita tunggu-tunggu sejak dari bulan Januari nih sampai sekarang udah Agustus loh, belum jadi. Ya kita tunggulah. Nah, solusinya bagaimana ya sekarang kok? Soalnya nggak semua barang dari supplier PKP. Mau jualan jadi takut-takut sekarang. Saya jualan via marketplace kok. Jadi paling gampang gini Bu, ya Bapak pecah beberapa entitas dahulu. Sementara nih ya, nunggu PPN final ya, terpaksa ya. Nah, untuk barang yang non PPN, Ibu jual pakai non PPN juga. Oke, untuk barang yang PPN belinya nih, Ibu jual pakai PPN juga. Itu lebih fair. Lebih fair dong. Barang yang belinya non PPN, Ibu atau Bapak jual pakai non PPN juga. Barang yang belinya PPN, maka jualnya juga PPN. Pakai PKP. Gitu, Pak. Jadi lebih fair gitu. Nah, masalah pembagiannya nanti tinggal diatur aja antara satu orang pribadi, satu PT gitu, atau satu orang pribadi, satu pribadi lagi gitu boleh dilakukan begitu. Sementara yang menunggu PPN final. Kalau PPN final sudah terbit, nah Ibu merasa qualified ya silakan gunakan PPN final. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Ibu Susan, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Semoga membantu. Bapak Acuang, jadi kalau kita UMKM pakai PT Perorangan, terpotong Pak, apa perlu buat faktur pajak? Oke, kalau Bapak sebagai UMKM dan bentuknya adalah PT Perorangan, Bapak tidak perlu buka faktur pajak, tidak perlu. Oke, yang perlu buka faktur pajak adalah kalau sudah berstatus PKP, gitu Pak. Kalau Bapak tidak mengajukan PKP, maka tidak perlu buka faktur pajak, gitu, karena Bapak bukan PKP, gitu Pak. Semoga membantu Pak. Bapak Fem 0768, apakah PPN final itu bisa untuk semua jenis usaha? Tidak semua jenis usaha, Pak. Jadi PPN final itu hanya untuk jenis usaha tertentu, jenis barang tertentu, dan jumlah omset tertentu, Pak. Nggak bisa semua. Kita tunggu ya PMK-nya ya. Hanya untuk usaha tertentu, dengan omset tertentu, dan jenis barang yang tertentu. Tidak semua. Gitu, Pak. Kita tunggu ya PPN final PMK-nya ya. Mudah-mudahan bisa segera terbit gitu, Pak. Saya mengatur bantu Pak Fem. Nah, Bapak Acuang, kalau omset sudah di atas 4,8 M gimana? Nah, kalau sudah punya omset lebih dari 4,8 M, maka otomatis wajib jadi PKP. Nah, setelah sudah jadi PKP, maka Bapak harus buka faktur pajak untuk semua penjualannya Bapak. Gitu, Pak. Itu sudah wajib ya, begitu. Kalau sudah di atas 4,8 M. Sudah bukan UMKM lagi tuh, yang namanya 4,8 M ke atas. Semoga terbantu, Pak. Bapak Andi Susilo, kok mau tanya, pekerja bebas setiap bulan dapat uang ratusan juta nih dari luar negeri. Oke. Yang ditransfer hanya sekali transferan setiap bulan. Oke. Itu bisa pakai pajak UMKM nggak? Pura-pura jadi UMKM biar bisa 0,5%. Oke. Jawaban pertama, selama belum ketahuan Bapak bisa lakukan. Oke. Nah, caranya gimana solusinya? Solusinya adalah bikinlah PT Perorangan, Pak. Ini urusan Bapak selesai nih, beres nih. Bikinlah PT Perorangan. Nah, PT Perorangan inilah yang Bapak mengajukan yang namanya Suket PP 23. Kalau dia sudah bisa dapat Suket PP 23, maka PT Perorangan ini sudah qualified UMKM. Cukup bayar 0,5%. Inilah yang sudah sesuai aturan. Gitu, Pak. Kalau orang pribadi nggak bisa, karena pekerja bebas sudah jelas nggak bisa menggunakan 0,5%. Gitu, Pak. Semoga terbantu ya Pak Andi. Bikinlah PT Perorangan Pak. Ini solusi terbaik. Semoga terbantu Pak Andi. Bapak Cuang, Ko Awan sehat terus dan semangat terus. Ya, sehat-sehat terus Pak. Semoga terbantu. Pak Famen, terima kasih Ko Awan. Sama-sama kok. Sama-sama. Terima kasih. Bapak Acuang, jadi PPN final ini masih abu-abu ya, belum ofisial. Oke, PPN final ini sudah ofisial Pak di Undang-Undang HPP ya, sudah dijelaskan, sudah ada pasalnya.
bahwa untuk kategori usaha tertentu akan mendapatkan PPN final, tetapi penerapannya menunggu PMK, gitu, Pak. Maksudnya, apakah dagang saya itu termasuk atau nggak termasuk, kan kita belum tahu, kita tunggu PMK-nya, Pak. Nanti bagaimana tata caranya? Kan ini barang baru nih, PPN final ini betul-betul barang baru, bagaimana mekanismenya, betul-betul dibikin sebuah sistem yang baru. Jadi nggak mudah, ini sulit sekali, makanya nggak bisa cepet, itu, Pak. Semoga terbantu, Pak Acuang. Oke, Bapak Andi Susilo, terima kasih kok, sama-sama. Oke, baik teman-teman, pas jam 21 ya sudah selesai, semua pertanyaannya sudah selesai. Oke, saya rasa itu aja hari ini buat teman-teman ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Buat teman-teman yang saya akan selalu tersedia secara langsung ya, Awan akan ada tersedia gratis di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com. Oke, www.lembagabantuanpajak.com. Nah, kita memberikan jasa bantuan pajak buat teman-teman, gitu. Oke, itu ya teman-teman ya semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat malam, sampai jumpa lagi.